Halo semuanya, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang break-even point. Sering juga disebut dengan nama titik impas, ya. Jadi pada materi kita hari ini kita fokus pada pembahasan bagaimana break-even point ini dalam konteks mata kuliah matematika bisnis untuk kepentingan akuntansi. Jadi definisi dari break even point atau titik impas itu akan kita bahas. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana sih penerapan titik impas atau BEP ini, khususnya penerapan matematikanya. Jadi BEP ini akan kita gunakan dalam skenario bisnis gitu ya. Nah, definisi BEP. Jadi intinya BEP atau break even point itu sebenarnya bermanfaat dalam hal penentuan profit ya atau laba. Nah, BEP sendiri itu adalah suatu titik di mana total pendapatan atau total revenue itu sama dengan total biaya atau total cost. Nah, karena pendapatan sama dengan biaya, maka profit atau keuntungan itu akan menjadi nol. Jadi profitnya itu adalah nol. Jadi titik bergerak kita itu adalah dari titik impas atau break even point ini. Nah, materi tentang break even point itu secara lebih dalam akan dibahas di mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, komponen BEP dalam menghitung BEP itu ada rumus ya. Jadi ada matematikanya atau rumusnya. Jadi BEP itu komponennya yang pertama itu adalah biaya tetap, di mana biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah jumlahnya ya, totalnya tidak berubah, tidak peduli berapapun banyak produk yang dia produksi. Jadi mau produksinya sedikit, produksinya banyak, biaya tetapnya itu tetap alias tidak berubah. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan menyebabkan kenapa kok biaya tetap ini ternyata berubah. Nah, itu di akuntansi manajemen. Di sini cukup adik-adik tahu ini. Kemudian biaya variabel. Komponen berikutnya biaya variabel. Nah, biaya variabel ini biaya yang totalnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah volume produksi. Misalnya membuat baju. Kalau ingin membuat baju perlu bahan baku. Membuat satu baju ada cukup perlu 1 meter kain misalnya. Kalau membuat 5 baju perlu 5 meter kain. Kalau membuat 10 baju adik perlu 10 meter kain. Sehingga biaya bahan baku itu dia bergerak terus berubah sesuai dengan volume produksinya. Berikutnya adalah adik-adik perlu tahu harga jual per unitnya. Jadi berapa harga jual? Ketika kita mengatakan harga jual, maka itu artinya harga jual per unit. Nah, harga jual per unit ini adalah harga jual yang dipatok oleh perusahaan. Jadi per unit itu akan dijual berapa? Definisi unit atau arti unit itu beda-beda. Kalau perusahaan jualnya per dus, maka unit itu adalah 1 dus. Kalau jualnya per kilogram, maka 1 unit itu adalah per kilogram. Nah, untuk apa sih kita belajar BEP atau break even point? Jadi BEP ini memiliki banyak manfaat gitu ya. Yang pertama itu adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan. BEP atau titik impas membantu mengambil keputusan strategis terkait penetapan harga. Kemudian berapa jumlah volume produksi yang seharusnya atau sebaiknya kita produksi. Kemudian juga untuk mengelola biaya. Nah, selain itu, BEP itu juga digunakan untuk merencanakan keuangan. Jadi dalam kaitannya perencanaan ini yaitu menetapkan target jangka panjang perusahaan dan juga bisa digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Nah, formula dasar BEP atau rumus dari BEP itu ya seperti ini ya. Jadi BEP atau titik impas dalam satuan unit itu rumusnya adalah biaya tetapnya berapa dibagi dengan harga jual per unitnya berapa dikurangi variabel cost per unitnya berapa. Nah, yang bagian bawah ini sering juga dikenal dengan nama kontribusi margin per unit. Jadi kalau misalnya nanti ketemu soal ada diketahuinya itu kontribusi margin per unit, nah itu artinya yang bagian bawah ini. Nah, ini contoh perhitungan BEP.
Jadi misalnya sebuah perusahaan dia berproduksi dengan mengeluarkan biaya tetap 20 juta rupiah, harga jual per unitnya 2.000 rupiah, kemudian biaya variabelnya 1.500 rupiah per unit. Nah, kita akan hitung berapa BEP-nya dalam satuan unit. Jadi tadi rumusnya biaya tetapnya 20 juta rupiah dibagi harga jual per unitnya 2.000 dikurangi biaya variable cost per unitnya 1.500 sehingga 20 juta dibagi 500 hasilnya adalah 80.000 unit. Jadi perhitungannya sesederhana itu. Nah, selanjutnya adik-adik perlu ketahui untuk menentukan break even point itu bisa juga dengan melalui gambar grafik. Jadi, adik-adik tadi definisi BEP itu adalah BEP terjadi ketika total pendapatan itu sama dengan total cost. Jadi adik lihat grafik di sini, total revenue atau total pendapatan itu garisnya warna hijau dengan tanda atau simbol segitiga. Total biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, jadi FC ini fixed cost, biaya tetap, VC ini variable cost. Jadi total biaya disimbolkan dengan simbol apa ini kotak dengan warna coklat. Jadi digambarkan grafiknya. Jadi yang hijau ini adalah garis total pendapatan, yang coklat ini adalah gambar garis total biaya. Nah, itu digambar di mana titik pertemuan di antara keduanya di sini ya, titik temunya di sini. Nah, itu artinya titik impasnya atau break even point terjadi di sini. Tinggal ditarik turun. Nah, ini level of output atau BEP unitnya ya, itu adalah 10 unit. Jadi, ketika perusahaan berproduksi sebanyak 10 unit produk, itu terjadi titik impas ya, alias break even point. Jadi, inilah gambaran break even point dengan menggunakan grafik. Nah, ini aplikasi BEP dalam bisnis dan akuntansi. Jadi penerapannya ya. Jadi yang pertama, titik impas atau BEP itu berperan dalam penentuan harga jual. Jadi setelah kita melakukan analisis titik impas dengan harga jual yang sudah kita tentukan, biaya variabelnya kita ketahui, biaya tetapnya kita ketahui, nanti ditemukanlah titik impasnya misalnya berapa unit. Anggaplah misalnya 100.000 unit. Nah, kita sendiri merasa pangsa pasar kita itu tidak sampai 100.000 unit. Mungkin pangsa pasar kita hanya 80.000 unit. Nah, oleh karena titik impasnya terjadi di angka 100.000 unit, itu tidak mungkin kita capai. Kalau kita paksakan dengan data harga jual yang sebelumnya kita pakai perhitungan BEP, kita akan merugi. Oleh karena itu, kemungkinannya yang berikutnya supaya kita tidak merugi adalah dengan cara menaikkan harga jual. Jadi, kalau harga jualnya dinaikkan, maka kemungkinannya atau pastinya titik impas itu akan berkurang. Sehingga peluang kita untuk menjual lebih banyak itu masih memungkinkan sehingga kita bisa memperoleh keuntungan. Nah, yang berikutnya itu adalah volume produksi. Jadi tadi nilai titik impas sekian unit itu menunjukkan bahwa kita harus bisa menjual sejumlah itu untuk mencapai kondisi laba sama dengan nol. Jadi menentukan berapa sih minimal barang yang kita produksi yaitu sesuai dengan nilai titik impas. Yang perlu adik ketahui jumlah yang diproduksi ini harus laku terjual ya. Jadi kalau hanya sekedar diproduksi saja tetapi tidak laku terjual, maka ya labanya pasti minus dia. Jadi eh, tidak mencapai titik impas karena di sini asumsi dalam rumus titik impas ini adalah barang yang diproduksi itu semuanya laku terjual. Nah, untuk manajemen biaya sendiri atau mengelola biaya, BEP itu menjadi alat yang penting dalam akuntansi manajerial dalam rangka melakukan analisis biaya dan mengelola efisiensinya. Jadi nanti dalam mata kuliah akuntansi manajemen, adik-adik akan mempelajari ada namanya degree of operating leverage, kemudian ada juga
margin of safety. Nah, itu dipelajarinya nanti ketika kuliah akuntansi manajemen ya. Itu saja materi kita tentang break even point atau titik impas dalam konteks mata kuliah matematika bisnis. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.